Ada sebuah perusahaan bioteknologi di Jerman bernama Ion yang menawarkan prosedur medis yang dapat mengambil waktu dari kehidupan seseorang dan memindahkannya ke tubuh orang lain selama mereka cocok. Berkat teknologi ini, orang-orang yang sangat membutuhkan uang dapat menjual usia mereka sebanyak yang mereka inginkan, yang membuat tubuh mereka menua dengan cepat. Orang yang membeli akan menjadi muda, yang berarti orang kaya akan hidup abadi. Biasanya hanya orang miskin yang putus asa untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka yang setuju untuk menjual usia mereka. Di masa depan akan ada banyak imigran dan pencari suaka, dan ini adalah satu-satunya cara mereka untuk mencari nafkah. Manajer donasi terbaik Ion adalah Max, yang berkeliling meyakinkan orang-orang untuk menjual usia mereka. Hari ini, dia berbicara dengan anak laki-laki dari sebuah keluarga imigran, memberitahu remaja tersebut bahwa dia akan sangat diuntungkan dengan menjual 15 tahun hidupnya. Untuk meyakinkannya, Max menjelaskan bagaimana dia menjual 5 tahun hidupnya untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi. Dia juga menunjukkan bahwa kemungkinan keluarganya mendapatkan dokumen legal untuk hidup dengan tenang dipastikan hampir nol. Namun uang ini dapat membantu mereka membuka usaha. Semua manipulasi ini membuat Max mendapat kesepakatan. Ketika dia kembali ke gedung perusahaan, Max mengenakan jas hujan untuk menghadapi para pengunjuk rasa di luar yang melempari pekerja yang lewat. Banyak orang yang menentang teknologi Ion karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin meningkat di masyarakat. Max menghadiri acara khusus di mana dia menerima penghargaan sebagai agen terbaik tahun ini. Kemudian pendiri perusahaan Sophie Tyson memberikan pidato tentang pentingnya pekerjaan mereka. Sementara itu di salah satu klinik Ion, tiba-tiba seorang pria yang berpakaian seperti karyawan mengeluarkan pistol dan menembak beberapa orang di dalam ruangan sebelum mencoret-coret dinding dengan simbol A. Dia berasal dari grup Adam yang merupakan organisasi anti-Ion. Max kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan penghargaannya bersama istrinya Elena. Mereka belum selesai membayar apartemen, namun impian mereka adalah memiliki anak. Keesokan harinya pasangan ini mengunjungi orang tua Elena. Ayahnya bercanda tentang mungkin memberi beberapa tahun tambahan untuk dirinya sendiri. Tapi dia bersikap agresif dan menghina pekerjaan Max yang dia anggap tidak etis. Ketika pasangan itu kembali ke gedung mereka terkejut saat mengetahui bahwa apartemen mereka terbakar. Mereka tidak hanya kehilangan semua harta benda mereka juga kehilangan semua uang. Ketika mereka pergi menemui perusahaan asuransi, mereka mendapati bahwa mereka tidak akan menanggung insiden ini karena laporan menunjukkan bahwa lilin yang menyebabkan kebakaran yang dianggap sebagai kelalaian. Elena bersumpah bahwa dia selalu memadamkan semua lilin sebelum meninggalkan tempat itu. Tapi itulah laporan resminya dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Max mengetahui bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari bank, Elena menawarkan 40 tahun hidupnya sebagai jaminan yang tidak pernah ia ceritakan kepadanya. Saat mereka meninggalkan perusahaan asuransi, polisi menangkap Elena untuk mencegahnya melarikan diri dari negara itu. Max berpikir bahwa ia akan mendapatkan uang untuk membayar bank dengan cara lain dan menemui Sophie untuk menjelaskan situasinya. Sophie berjanji bahwa ia akan melihat apa yang bisa ia lakukan. Beberapa hari kemudian, pengacara Max memberitahukan bahwa tidak ada kabar dari Sophie dan dia mengabaikan panggilan mereka. Tanpa pilihan lain, Max pergi ke klinik dan mencoba mengunjungi Elena. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu sampai prosedur selesai. Kehilangan akal sehatnya, Max berlari ke ruangan lain untuk mencoba menemui istrinya, tetapi dia dijegal oleh Kaya dan timnya. Sementara itu, Elena bersiap-siap untuk menjalani prosedur. Mendengar seorang pengacara membaca kontrak membuatnya tersentak, dan dia mulai berjuang melawan para dokter. Namun, dia diberi suntikan yang membuatnya tertidur dan kemudian dia terhubung ke mesin yang memindahkan 40 tahun ke seseorang di ruangan lain yang wajahnya disembunyikan. Setelah itu, Max membawa Elena pulang, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berhari-hari.
Tubuh Elena mulai menua dengan cepat hingga ia terlihat seperti seorang wanita tua dan ia hampir tidak akan melihat dirinya sendiri di cermin. Suatu pagi, Max dipanggil ke perusahaan dan dia mengetahui bahwa dia telah diberi promosi yang mencakup kenaikan gaji. Namun hal ini tidak ada gunanya. Dengan marah, Max berlari untuk mencoba berbicara dengan Sophie, tetapi Kaya menghentikannya agar tidak terlalu dekat. Kemudian saat di rumah, Max bersumpah bahwa ia masih mencintainya, namun Elena menyuruhnya untuk meninggalkan dirinya sendiri. Setelah Max pergi, Elena mulai merasakan sakit yang aneh di perutnya dan bergegas ke bak mandi, di mana dia mulai mengalami pendarahan. Sementara itu, Max berjalan-jalan dan minum bir di taman, di mana dia didekati oleh seorang gadis yang menjual benda ilegal. Max segera mengusirnya. Beberapa jam kemudian Elena berada di rumah sakit. Max menemaninya dan terkejut saat mengetahui bahwa sebelum prosedur Elena telah hamil dan pendarahan yang terjadi hari ini adalah keguguran. Lelah dengan kehidupan canggung yang mereka jalani, Elena menyuruh Max untuk membawanya ke rumah orang tuanya, di mana dia akan tinggal mulai sekarang. Max berjanji menemukan cara untuk membalikkan prosedur ini. Putus asa mencari solusi, Max menemui gadis itu di taman dan mendekatinya untuk meminta informasi. Mengetahui bahwa gadis itu mendapatkan prosedurnya dari suatu tempat yang ilegal. Gadis itu memberinya kontak khusus yang kemudian dihubungi Max dan dia mengetahui ada kelompok yang melakukan operasi transplantasi usia di negara tetangga. Dia diperintahkan untuk membeli telepon sekali pakai dan paspor palsu. Setelah itu, Max bersembunyi di sebuah hotel dan membuat rencana untuk menculik Sophie. Karena dia yakin Sophie yang semakin muda dan menolak untuk membantunya bukanlah sebuah kebetulan. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengikuti Sophie hingga suatu sore dia mendapat kesempatan saat melihat Sophie sendirian di sebuah pemakaman tanpa pengawalnya. Setelah menutupi wajahnya, dia mendekati Sophie yang kini terlihat muda, yang mulai berteriak minta tolong. Max mengejar dengan cepat dan menyetrumnya hingga ia jatuh pingsan. Kemudian dia mengecat huruf A di sebuah kuburan agar terlihat seperti kelompok Adam yang melakukannya. Setelah itu, Max menjemput Elena di tempat kerjanya. Mereka pergi ke sebuah bangunan yang ditinggalkan, di mana dia menyimpan sebuah mobil van dan Sophie dalam keadaan terikat. Namun Elena menganggap hal ini gila dan pertengkaran pun terjadi. Max meyakinkan Elena bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di pemakaman, Kaya dan Novak menyelidiki situasi ini dan Novak menggunakan rekaman dari kamera untuk melacak mobil yang digunakan Max. Jadi sekarang mereka akan mencarinya. Novak bertanya apakah mereka harus menelepon polisi, tetapi Kaya menolak. Pada saat mereka sampai di gedung yang ditinggalkan, pasangan itu sudah pergi. Sementara Elena dan Max menuju ke pelabuhan. Kaya dan Novak menyiapkan operasi baru untuk menangkap mereka, kali ini dengan bantuan polisi. Novak mengakui bahwa ia merasa kasihan pada orang-orang yang putus asa. Kaya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berusia 64 tahun. Dia tidak suka memodifikasi tubuhnya seperti ini, tetapi dia melakukannya untuk pekerjaan, karena dia berhutang banyak pada Sophie. Di pelabuhan, Max dan Elena berhasil naik ke kapal tanpa banyak masalah, namun mereka tertangkap kamera, dan Novak mengetahui lokasi mereka. Setiap beberapa jam, Max memeriksa Sophie dan membawanya makanan dan minuman. Dia disekap di dalam sebuah kotak dengan bak mandi. Di malam hari, pasangan ini menyaksikan sebuah keluarga yang bahagia dan berharap memiliki bayi sendiri di masa depan. Tiba-tiba seorang anak mengatakan ada lampu di pantai. Max dan Elena keluar dan menemukan bahwa polisi sedang menunggu mereka. Berpikir cepat, Max memutuskan untuk memanfaatkan keluarga itu untuk keuntungan mereka. Ketika polisi mulai memeriksa semua mobil yang meninggalkan kapal, mobil van Max keluar, namun sang ayah yang mengemudikannya di bawah ancaman Max. Dia berpura-pura menjadi pekerja pengirim yang mengangkut bak mandi.
Tetapi polisi curiga karena dia terlihat sangat gugup. Mereka meminta untuk melihat bagian belakang van tempat Sophie dan Elena bersembunyi di dalam bak mandi. Para polisi melihat kotak itu dan meminta pria itu untuk membuka sepenuhnya. Melalui Bluetooth yang terhubung ke teleponnya, Max menyuruh pria itu mengatakan bahwa dia gugup karena dia belum pernah ditodong senjata sebelumnya. Pemimpin operasi menyadari bahwa petugasnya tidak menangani situasi dengan baik dan membiarkan pengemudi itu pergi. Kemudian sang istri dengan bayinya tiba, sementara Max bersembunyi di belakang dengan anak yang ditodong dengan senjata. Polisi tidak melihat ada yang salah dengan wanita itu dan membiarkannya lewat. Kedua kendaraan itu berhenti di jalan, kemudian keluarga itu bersatu kembali. Namun sebelum melepaskan mereka, Max menghancurkan ponsel mereka dan menembak salah satu ban mobil mereka. Kemudian pasangan itu pergi dengan mobil van dengan Sophie yang masih terikat di bak mandi. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti di tengah jalan agar Sophie dapat mengosongkan ember pipisnya. Namun setelah ia bisa berbicara, ia menjelaskan bahwa ia bukanlah Sophie, melainkan putrinya yang bernama Mary. Max tidak percaya dan mencari informasi di internet yang mengatakan bahwa Sophie hanya memiliki satu anak perempuan yang sudah lama meninggal. Namun, Elena mulai ragu. Akhirnya mereka menemukan sebuah hotel yang terbengkalai dan memutuskan untuk bermalam di sana. Mary diperbolehkan keluar dan dia bersikeras bahwa dia bukanlah Sophie. Elena mulai berdebat dengan Max yang masih tidak mempercayainya. Dan dia mengatakan bahwa meskipun cerita itu benar, Mary seharusnya cocok dengan Elena karena memiliki DNA yang sama dengan ibunya. Elena merasa muak dengan Max yang ingin menggunakan seorang anak dan meninggalkan ruangan. Mary meminta untuk mandi, jadi Max membawanya ke kamar mandi. Sementara Mary menjelaskan bahwa Sophie telah menemukan metode tersebut saat mencoba menyembuhkan adiknya. Max berbalik agar ia dapat berganti pakaian. Dan Mary mengambil kesempatan ini untuk memukulnya dan melarikan diri. Mary segera berlari ke hutan yang gelap dan tidak ada sinyal untuk ponsel yang dia curi. Dia melihat cahaya di dekatnya yang berarti dia dikejar. Jadi dia bergegas, tetapi ketika dia akan menyeberang, dia mengira itu adalah genangan air yang besar. Ternyata itu adalah lubang yang dalam dan dia mulai tenggelam. Mary mencoba berpegangan pada sebuah pohon yang tumbang dan tidak punya pilihan lain selain berteriak minta tolong. Untungnya, cahaya itu ternyata adalah Elena yang dengan cepat membantunya keluar. Mereka kembali ke hotel dan Mary akhirnya bisa mandi setelah melepas pakaiannya. Elena menyadari bahwa dia tidak memiliki bekas luka dari prosedur tersebut, yang berarti dia benar-benar Mary. Elena memberitahu Max tentang hal ini. Max mengatakan pada Elena bahwa dia melakukan ini agar mereka bisa memiliki bayi. Dia memberitahu Elena bahwa dia pantas mendapatkan yang terbaik dan menciumnya, sementara Mary yang diikat dapat mendengar mereka dari bak mandi. Sementara itu, Novak memberitahu Kaya bahwa dia telah menemukan lokasi pasangan tersebut dan mereka bersiap-siap untuk mengejar mereka. Beberapa jam kemudian, Elena dan Max tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa pria yang menodongkan senjata ke arah mereka. Kelompok Adam lah yang mengambil pistol Max sebelum Lilith menampakkan diri. Dia menegaskan bahwa gadis itu adalah Mary dan bukan Sophie, lalu membawa ketiganya ke sebuah bangunan yang ditinggalkan, di mana dia mengungkapkan seluruh kebenarannya. Sophie sedang mencari donor untuk keperluan pribadinya, dan orang tersebut adalah Elena. Perusahaan telah mengirim Max karena dia adalah manajer donasi terbaik mereka. Tetapi alih-alih membuat Elena menyumbang, keduanya malah jatuh cinta satu sama lain dan akhirnya menikah. Ketika Sophie membutuhkan donasi, dia sengaja membakar apartemen mereka. Lilith memberikan Elena pistol dengan hanya satu peluru, menyuruhnya untuk membunuh Mary atau bunuh diri. Elena tidak berani melakukan keduanya dan menjatuhkan pistolnya. Saat itu, ponsel Max menerima lokasi klinik ilegal yang akan berlaku selama 6 jam. Jika mereka tidak ingin melewatkan pertemuan tersebut, pasangan ini harus membantu Lilith membunuh Sophie. Saat Kaya mengepung gedung bersama timnya, Max keluar, berpura-pura
Adam tidak bersama mereka. Dia memberitahu mereka bahwa hanya Sophie yang diperbolehkan masuk, dan jika ada orang lain yang mencoba memasuki gedung, Elena akan menembak Mary. Sophie yang tampak muda muncul dan menerima persyaratan tersebut. Namun sebelum dia bisa masuk, Kaya bertanya bagaimana Max bisa tahu Sophie bersama mereka. Dia menyadari bahwa ini adalah jebakan, dan tiba-tiba Novak mengeluarkan pistolnya dan menembak Sophie. Kaya segera menembak Novak, dan dari dalam gedung kelompok Adam melepaskan tembakan ke arah tim Sophie. Max bergegas kembali ke dalam hotel, namun terjatuh ketika sesuatu meledak di dekatnya. Setelah menghindari beberapa penjaga, dia ditangkap oleh seorang pemberontak. Tetapi setelah bertukar beberapa pukulan, dia berhasil melumpuhkannya. Kemudian Max bersama Elena dan Mary ke garasi untuk melarikan diri. Sementara Max mencoba menyalakan mobil, Mary mengambil senjata api dan mencoba menembak Elena, namun tidak ada pelurunya. Elena kecewa karena Mary akan membunuhnya setelah dia menolak untuk menembaknya tadi. Jadi dia membenturkan kepala Mary ke mobil sampai dia jatuh pingsan. Ketiganya kemudian melarikan diri dengan mobil. Beberapa jam kemudian, Max mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan apapun pada Mary karena dia tidak ingin menjadi seperti Lilith. Namun, Elena sudah muak dan mengusir Max dari mobil dengan mengancam akan mengakhiri semuanya. Setelah Max pergi, Elena menyetir mobil menuju klinik ilegal di mana Mary diseret dan prosedur dilakukan. Sementara itu, Max melihat sebuah bus penuh dengan imigran. Dia mengikutinya untuk bergabung dengan kamp pengungsi. Keesokan paginya, Mary ditemukan berjalan di jalan oleh seorang supir truk yang membawanya kembali ke kota. Beberapa saat kemudian dia bertemu kembali dengan Sophie yang masih hidup dan sehat karena dia mengenakan rompi anti peluru. Di hari-hari berikutnya, Mary mulai menua dengan cepat, namun Sophie yang egois menolak untuk menyumbangkan sebagian usianya kepada putrinya sendiri dan berjanji untuk segera menemukan donor. Beberapa bulan kemudian, Max menemukan Elena di pantai. Dia terlihat muda dan hamil, dan dia memiliki suami baru. Ketika dia melihat Max, dia bahkan tidak mencoba untuk berbicara dengannya. Dan Max kembali ke kehidupan barunya, menjadi pemberontak dengan kelompok Adam yang bertekad untuk menjatuhkan Sophie.